Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Permana, selaku mahasiswa psikologi dari Fakultas Psikologi Universitas Insan Cita Indonesia, dengan NIM 31070072320089. Baik, di sini saya mempresentasikan terkait dengan salah satu gangguan yang menjadi concern dalam psikologi, utamanya psikologi abnormal, yaitu gangguan bipolar, dengan studi kasus pada remaja. Baik, pada presentasi kali ini saya akan mengupas tuntas terkait dengan bagaimana gangguan bipolar itu terjadi. Bukan hanya secara konseptual, tetapi juga kontekstual dan juga berdasarkan bingkai dari berbagai teori psikologi abnormal yang ada. Nah, dalam memahami gangguan bipolar ini, tentu bukan hanya dari segi psikologis yang harus ditekankan, tetapi juga dari faktor biologis dan juga fisiologis atau lingkungan yang memang semuanya itu memiliki keterkaitan erat di antara satu sama lain. Baik, masuk pada bagian pertama terkait dengan pengantar kasus, di mana sumber studi kasus yang saya gunakan ini merujuk pada sebuah jurnal, yaitu Bipolar Disorder in Adolescents, ini ditulis oleh Sofa dan kawan-kawan pada tahun 2004. Ini menjadi salah satu basis argumen saya dalam membangun bagaimana bipolar ini dapat terjadi pada remaja. Studi kasus yang dijelaskan oleh Sofa dan kawan-kawan dalam jurnal tersebut, saya rasa cukup menggambarkan secara komprehensif bagaimana gangguan bipolar itu dapat terjadi pada remaja. Ada beberapa ringkasan utama yang saya soroti terkait dengan gangguan bipolar ini dalam studi kasus tersebut. Pertama yaitu remaja dengan perubahan suasana ekstrim dapat dikategorikan sebagai remaja yang mengalami perubahan jenis bipolar, dari yang bipolar episode depresi kemudian menjadi manik, dan itu terjadi secara rolling. Nah, yang kedua disorot dari segi dampak. Orang yang mengalami gangguan bipolar khususnya pada remaja ini dapat dilihat melalui adanya penurunan akademik, kemudian adanya isolasi sosial, dan semakin meningkatnya risiko kemungkinan bunuh diri. Poin ketiga adalah faktor risiko. Ini meliputi berbagai faktor risiko, yaitu predisposisi genetik, kemudian pengaruh lingkungan, serta ketidakseimbangan neurokimiawi. Apa yang dapat didiagnosa dari studi kasus yang dikemukakan oleh Sofa dan kawan-kawan dalam studi literatur tersebut, yaitu dapat dikatakan bahwasanya remaja tersebut didiagnosa mengalami bipolar tipe 1 yang ditandai oleh adanya episode manik penuh dan episode depresi mayor yang cukup jelas. Nah, sebelum memahami gangguan bipolar ini berdasarkan 4 bingkai teori yang ada dalam psikologi abnormal, terlebih dahulu harus diketahui terkait dengan konseptual dan juga kontekstual gangguan bipolar ini. Pertama, gangguan bipolar dapat didefinisikan sebagai sebuah gangguan mental kronis yang ditandai dengan adanya perubahan suasana hati ekstrim yang sifatnya memang fluktuatif ya, karena terjadi sebuah pergantian dari jenis bipolar episode depresi menjadi bipolar episode manik ya. Ditandai dengan adanya euforia yang kemudian diikuti dengan adanya kesedihan mendalam. Apa prevalensinya? Prevalensi gangguan bipolar ini menunjukkan peningkatan yang signifikan pada populasi remaja berdasarkan sumber rujukan yang saya gunakan, khususnya pada kelompok usia 15 sampai 19 tahun. Nah, kemudian apa yang menjadi concern di sini disebutkan bahwasanya gangguan bipolar itu terdiri dari dua jenis, yaitu bipolar episode manik dan bipolar episode depresi. Bipolar episode manik ini ditandai dengan ciri-ciri tersendiri, yaitu euforia berlebihan, impulsivitas, bicara cepat, dan penurunan kebutuhan tidur. Sedangkan episode depresi ditandai dengan adanya kesedihan, kemudian kelelahan ekstrim, kehilangan kesenangan, dan pikiran yang berlebih tentang kematian. Nah, kemudian kita lanjut pada bingkai teori psikologi abnormal. Setelah memahami secara konseptual dan kontekstual terkait bagaimana gangguan bipolar itu terjadi pada remaja, tentu kita harus dapat memahami gangguan bipolar ini dari sudut pandang
teori dalam psikologi abnormal. Ada beberapa teori yang dapat dijadikan rujukan. Pertama yaitu teori biologis, kemudian teori psikoanalisis, teori kognitif behavioral, dan terakhir adalah teori humanistik. Yang semuanya itu tentu memiliki cara pandangnya tersendiri terhadap gangguan ini. Pertama, terkait dengan analisis teori biologis. Teori biologis menekankan pada akar genetik atau neurokimiawi, di mana dijelaskan bahwasanya gangguan bipolar ini dapat dikatakan berasal dari faktor permasalahan genetik akibat ketidakseimbangan neurotransmitter seperti dopamin ataupun norepinefrin di area sekitar otak, ya. Ada bagian-bagian lain yang mungkin mengalami serangan menurut teori ini, seperti sistem frontal limbik. Nah, apa yang menjadi basis dasar kekuatan dalam teori ini? Teori ini didukung secara empiris oleh bukti-bukti ilmiah tentunya, berdasarkan studi genetik ekstensif dan penelitian neuroimaging yang menunjukkan perbedaan signifikan antara otak individu dengan gangguan bipolar dengan otak individu yang normal. Apa yang menjadi kelemahan dari teori ini? Pertama, teori ini walaupun kuat secara bukti ilmiah, tetapi hal-hal lain yang memang berseberangan dengan teori ini seperti faktor lingkungan dan faktor psikososial ini sangat diabaikan. Nah, kemudian lanjut kepada teori psikoanalisis Sigmund Freud, ya, di mana jika kita mengkaji gangguan bipolar berdasarkan teori ini, maka dapat dikatakan bahwasanya gangguan bipolar itu terjadi karena adanya dinamika bawah sadar ya, yang dialami oleh penderita gangguan bipolar tersebut. Gangguan bipolar jika dilihat lebih dalam berdasarkan teori ini merupakan sebuah manifestasi dari konflik bawah sadar, fiksasi pada fase perkembangan psikoseksual, terutama oral dan anal, dan kegagalan mekanisme pertahanan ego dalam mengatasi kecemasan. Apa yang menjadi basis dasar kekuatan dalam teori ini? Yaitu teori ini memberikan pemahaman dalam terkait dengan dinamika emosi, konflik internal, dan pengalaman masa kecil yang mungkin membentuk kerentanan seorang mengalami gangguan bipolar tersebut. Namun yang menjadi kelemahan dalam teori ini yaitu teori ini sulit diuji secara empiris, artinya kurang akan bukti ilmiah. Nah, kemudian kita beralih kepada teori selanjutnya yaitu teori kognitif behavioral, yaitu Aaron Beck. Nah, dalam teori ini, gangguan bipolar itu didefinisikan sebagai sebuah kegagalan pola pikir. Pola pikir yang destruktif menyebabkan adanya gangguan ini. Gangguan bipolar dipahami sebagai sebuah akibat dari pola pikir distortif, misal berpikir secara hitam putih, kartosofiasi, dan keyakinan maladaptif yang memicu dan mempertahankan episode manik dan depresi. Apa yang menjadi basis dasar kekuatan dari teori ini? Yaitu teori ini sangat terstruktur, dapat diuji secara ilmiah, dan menjadi basis dasar bagi terapi kognitif behavioral atau CBT, yang merupakan salah satu intervensi psikoterapi paling efektif untuk penderita gangguan bipolar. Kemudian apa yang menjadi kelemahan dari teori ini? Yaitu teori ini walaupun dilihat sangat efektif karena memiliki struktur yang jelas dan dapat diuji, tapi pendekatan yang digunakan ini cenderung kurang memperhatikan faktor-faktor yang memang sifatnya melekat seperti faktor biologis. Dan ini menjadi salah satu faktor dominan yang menjadi kelemahan dari teori ini. Kemudian lanjut pada teori selanjutnya yaitu teori humanistik Rogers. Jika gangguan bipolar dipandang berdasarkan sudut pandang teori humanistik ini, maka penderita gangguan bipolar dianggap memiliki ketidaksesuaian diri dan potensi pertumbuhan. Di mana teori ini menjelaskan secara mendalam bahwa gangguan mental termasuk bipolar dipandang sebagai sebuah hasil dari ketidaksesuaian antara diri yang diinginkan, yaitu sesuai ekspektasi, dengan apa yang terjadi secara aktual atau realitanya. Ini juga didukung oleh kurangnya perhatian dari masyarakat. Apa yang menjadi basis dasar kekuatan teori ini? Teori ini berfokus pada aktualisasi diri, ya, kemudian ada penempatan empati, dan kemudian penerimaan yang memang luas dari masyarakat. Namun di sisi lain yang menjadi basis dasar kelemahan teori ini cenderung sama seperti teori sebelumnya, itu kurang memperhatikan faktor-faktor yang memang melekat pada dasarnya
pada seorang individu, yaitu faktor genetik. Nah, jika kita membandingkan keempat teori yang disebutkan di atas, maka kita akan dapat melihat perbandingannya berdasarkan tabel berikut. Ya, dapat dikatakan bahwasanya teori biologis itu berfokus pada otak dan genetik yang didukung oleh empirisme yang kuat, tetapi mengabaikan faktor psikososial. Sedangkan dalam teori psikoanalisis ini menekankan pada alam bawah sadar dengan kekuatan pada analisis konflik internal mendalam, tetapi kelemahannya berada pada sulit diukur, kurang empirisme. Kemudian pada teori kognitif behavioral menekankan pada pola pikir dengan kekuatan pada terapi praktis dan terstruktur, tetapi kurang memperhatikan faktor biologis. Nah, kemudian teori humanistik ini berfokus pada diri dan potensi, tetapi kekuatan ini fokus pada pertumbuhan empati. Kekurangannya tentu sama seperti teori kognitif behavioral, ini kurang pada faktor biologis. Nah, apa rekomendasi penanganan dan kesimpulan dari apa yang sudah dijelaskan tadi? Bahwasanya ada beberapa faktor, ada 3 hal yang dapat dilakukan ya untuk menangani gangguan bipolar. Pertama yaitu farmakoterapi. Ini terkait dengan penggunaan obat-obatan yang memang bertujuan untuk mengurangi intensitas gangguan bipolar tersebut ya. Kemudian ada psikoterapi seperti CBT, FFT, kemudian ada IPR, SRT dan lain sebagainya yang memang terkait dengan basis tes dalam psikologi ya. Nah, kemudian ada pendekatan kombinasi, ini penggabungan farmakoterapi dengan psikoterapi. Nah, kesimpulannya gangguan bipolar ini merupakan sebuah kondisi kompleks dengan penyebab multifaktorial. Pendekatan integratif yang menggabungkan berbagai perspektif teori tentu akan menghasilkan suatu pendekatan yang holistik yang memberikan penanganan yang lebih efektif ya terkait dengan gangguan bipolar ini. Jadi dapat simpulkan bahwasanya gangguan bipolar ini tentu harus dideteksi sedini mungkin ya untuk dapat meminimalisir dampak negatif dari gangguan bipolar itu sendiri ketika dewasa nantinya. Oke, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.